Raja Ali Haji, pujangga Melayu, penjaga bahasa, dan penyalin peradaban. Oleh Dr. Abdul Hafiz, SAG, MPD, MM. Di tepian Selat Melaka, di antara desir angin laut dan layar kapal yang tak pernah lelah, lahirlah seorang pemikir yang senjatanya bukan meriam, melainkan kata. Ia tidak memimpin armada perang, namun pikirannya menaklukkan zaman. Ia tidak menggenggam tahta, tetapi warisannya menjadi fondasi peradaban. Namanya Raja Ali Haji. Asal-usul dan garis keluarga. Di tepian Selat Melaka, di antara desir angin laut dan layar kapal yang tak pernah lelah, lahirlah seorang pemikir yang senjatanya bukan meriam, melainkan kata. Ia tidak memimpin armada perang, namun pikirannya menaklukkan zaman. Ia tidak menggenggam tahta, tetapi warisannya menjadi fondasi peradaban. Namanya Raja Ali Haji. Asal-usul dan garis keluarga. Raja Ali Haji lahir pada tahun 1808 di lingkungan Kesultanan Riau Lingga, sebuah kerajaan maritim Melayu yang pada awal abad ke-19 menjadi pusat pertemuan kekuasaan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam di Nusantara. Riau Lingga bukan sekedar wilayah politik, melainkan simpul peradaban. Disinilah bahasa Melayu tumbuh sebagai bahasa diplomasi, sastra berkembang sebagai medium adab, dan Islam menjadi fondasi etika sosial masyarakat. Raja Ali Haji lahir di tengah lingkungan seperti itu. Lingkungan istana yang tidak hanya dipenuhi tata upacara, tetapi juga diskusi, naskah, dan tradisi keilmuan. Ia berasal dari keluarga bangsawan sekaligus ulama. Ayahnya, Raja Ahmad bin Raja Haji, adalah seorang cendekiawan, penasihat istana, dan penulis sejarah yang dihormati pada masanya. Raja Ahmad dikenal sebagai tokoh yang tekun dalam ilmu, pernah menunaikan ibadah haji, dan memiliki jaringan keilmuan dengan ulama-ulama dunia Melayu. Dari ayahnya lah, Raja Ali Haji mewarisi kecintaan pada ilmu, ketekunan menulis, dan kesadaran bahwa pengetahuan harus diabdikan bagi umat dan negeri. Di dalam rumah tangga dan lingkungan keluarganya, kitab-kitab dibaca, naskah disalin, dan nilai adab dijaga dengan ketat. Ilmu tidak dipisahkan dari akhlak, dan pemahaman tidak dilepaskan dari tanggung jawab moral. Garis darah Raja Ali Haji mengalir dari dua dunia besar, Bugis dan Melayu. Dua etnis pelaut yang telah lama dipersatukan oleh sumpah setia, oleh pelayaran lintas samudra, dan oleh kesadaran membangun peradaban bersama. Dari pihak Bugis, mengalir semangat keberanian, keteguhan prinsip, dan etos kepemimpinan maritim. Dari pihak Melayu, mengalir kehalusan budi, ketertiban adat, dan kecintaan pada bahasa serta sastra. Perpaduan Bugis dan Melayu ini bukan sekedar percampuran darah, melainkan penyatuan nilai, marwah dan adab, keberanian dan kebijaksanaan, kekuasaan dan tanggung jawab moral. Dari lingkungan istana inilah, Raja Ali Haji tumbuh dan ditempa. Namun ia tidak dibesarkan sebagai pangeran yang dimanjakan oleh kekuasa, melainkan sebagai murid ilmu yang diasuh oleh tradisi intelektual Islam. Ia diajarkan untuk menghormati ilmu sebelum kedudukan, mengutamakan adab sebelum kekuasaan, dan menimbang kata sebelum bertindak. Lingkungan keluarga dan istana membentuk Raja Ali Haji sebagai sosok yang kelak memahami bahwa peradaban tidak lahir dari kekuatan senjata semata, melainkan dari kejernihan pikiran, keteguhan iman, dan kemuliaan bahasa. Dari sinilah langkah intelektual Raja Ali Haji bermula, sebuah perjalanan panjang yang akan menjadikannya penjaga bahasa, penulis sejarah, dan pujangga besar Melayu yang namanya melampaui zamannya sendiri. Pendidikan dan pembentukan intelektual. Sejak usia muda,
Raja Ali Haji telah ditempa oleh tradisi ilmu Islam. Ia menghafal Al-Quran, mempelajari fikih sebagai pedoman hukum kehidupan, tauhid sebagai fondasi keyakinan, tasawuf sebagai jalan penyucian jiwa, dan bahasa Arab sebagai kunci untuk membuka khazanah keilmuan Islam. Pendidikan baginya bukan sekedar penguasaan teks, melainkan proses pembentukan akal dan adab. Ilmu tidak dipisahkan dari akhlak, dan pemahaman tidak dilepaskan dari tanggung jawab moral. Namun Raja Ali Haji tidak berhenti pada pembelajaran di ruang-ruang istana. Ia menyadari bahwa ilmu harus diuji oleh pengalaman. Karena itu, ia tidak hanya belajar dari kitab, tetapi juga dari perjalanan. Ia mengikuti ayahnya, Raja Ahmad, menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya spiritual, tetapi juga intelektual. Di Tanah Suci, Raja Ali Haji berjumpa dengan para ulama dari berbagai penjuru dunia Islam, Arab, India, Afrika, dan Nusantara. Di sana, ia menyaksikan keragaman mazhab, perbedaan pandangan, dan kekayaan tradisi keilmuan Islam yang hidup berdampingan. Dari Mekah dan Madinah, ia menyerap tradisi keilmuan Islam klasik, cara berpikir yang sistematis, ketelitian dalam menimbang dalil, keteguhan akidah tanpa fanatisme sempit, serta kehalusan adab dalam perbedaan pendapat. Ia belajar bahwa ilmu sejati tidak melahirkan kesombongan, melainkan kerendahan hati. Bahwa ulama besar bukan mereka yang paling keras bersuara, tetapi yang paling dalam pemahamannya. Pengalaman ini membentuk cara pandangnya. Islam adalah agama ilmu, dan ilmu adalah jalan membangun peradaban. Sekembalinya ke Riau, Raja Ali Haji tidak menjadikan ilmunya sebagai kebanggaan pribadi. Ia memilih jalan pengabdian. Ilmu yang ia peroleh ia olah menjadi bahasa yang tertib, hikmah yang membumi, dan nasihat yang dapat dipahami masyarakat. Ia menjembatani ilmu Islam klasik dengan realitas sosial Melayu. Kitab-kitab tidak hanya ia baca, tetapi ia terjemahkan ke dalam bentuk sastra, sejarah, dan pedoman hidup. Ia menjadikan bahasa Melayu sebagai medium ilmu, bukan sekedar bahasa pergaulan, tetapi bahasa pemikiran dan nilai. Dari proses inilah, terbentuk sosok Raja Ali Haji sebagai ulama sastrawan, seorang intelektual yang mampu menyatukan iman dan nalar, agama dan budaya, teks dan konteks. Pendidikan dan pengalaman intelektualnya menjadi fondasi kuat bagi seluruh karya dan perjuangannya kelak. Sebuah perjuangan sunyi yang menegakkan peradaban melalui kata, adab, dan ilmu. Perjuangan melalui ilmu dan bahasa. Raja Ali Haji hidup pada masa di mana kolonialisme Eropa tidak hanya merebut wilayah dan pelabuhan, tetapi juga berusaha menguasai cara berpikir dan jati diri masyarakat jajahan. Kekuasaan kolonial hadir melalui administrasi, hukum, dan pendidikan, seringkali dengan bahasa asing sebagai alat pengendali. Di titik inilah, Raja Ali Haji membaca ancaman yang lebih halus, namun jauh lebih berbahaya. Hilangnya identitas melalui hilangnya bahasa. Ia menyadari satu hal yang amat mendasar. Bangsa yang kehilangan bahasanya akan kehilangan arah berpikir, kehilangan ukuran nilai, dan pada akhirnya kehilangan marwah. Kesadaran inilah yang membentuk pilihan perjuangannya. Raja Ali Haji tidak mengangkat senjata, tidak memimpin pasukan di medan perang. Ia memilih medan yang lebih sunyi, namun dampaknya lebih panjang. Medan ilmu dan bahasa. Baginya, menata bahasa Melayu adalah bagian dari menjaga peradaban. Bahasa harus mampu menjadi bahasa ilmu, yang sanggup menjelaskan gagasan dan pengetahuan. Bahasa hukum, yang sanggup menata keadilan dan ketertiban, dan bahasa peradaban yang sanggup membentuk watak manusia. Dengan kesunyian ruang tulis, jauh dari sorak-sorai kekuasaan, Raja Ali Haji menekuni pekerjaan yang jarang dipuji zamannya, merumuskan tata bahasa,
menimbang makna kata, dan menyusun etika berbahasa. Ia memahami bahwa kata-kata yang tidak tertata akan melahirkan pikiran yang kabur, dan pikiran yang kabur mudah diarahkan oleh kepentingan kuasa. Karena itu, bahasa Melayu harus dibersihkan dari kekacauan makna, ditegakkan kaidahnya, dan dimuliakan fungsinya sebagai sarana berpikir yang jernih. Bagi Raja Ali Haji, bahasa bukan sekedar alat bicara atau penghias sastra. Bahasa adalah cermin akhlak, penanda kecerdasan, dan wadah nilai yang hidup dalam masyarakat. Cara seseorang berbicara menunjukkan cara ia berpikir, dan cara ia berpikir akan menentukan cara ia bertindak. Dengan keyakinan itulah, Raja Ali Haji berjuang, tidak dengan dentum meriam, tetapi dengan ketekunan pena. Sebuah perjuangan sunyi yang kelak menjadikan bahasa Melayu tegak sebagai fondasi bagi ilmu, adab, dan jati diri bangsa. Karya agung dan peninggalan intelektual. 1. Gurindam 12. Karya paling masyhur Raja Ali Haji yang hingga kini terus dibaca dan dihafal adalah Gurindam 12. Terdiri dari 12 pasal, namun setiap pasalnya memuat kedalaman makna yang melampaui zamannya. Gurindam ini tidak lahir sebagai hiburan istana, melainkan sebagai pedoman hidup. Ia berbicara tentang agama sebagai fondasi manusia, tentang akhlak sebagai penopang hubungan sosial, tentang kepemimpinan yang harus ditopang keadilan dan amanah, tentang ilmu yang wajib disertai adab, serta tentang tanggung jawab manusia sebagai makhluk Tuhan dan anggota masyarakat. Setiap bait Gurindam 12 disusun dengan bahasa yang ringkas, namun tajam dan mengikat makna. Ia tidak berpanjang kata, tetapi langsung menembus inti persoalan. Bagi Raja Ali Haji, sastra bukan sekedar keindahan bunyi, melainkan sarana pendidikan moral. Karena itu, setiap bait Gurindam bukan sekedar puisi, melainkan nasihat hidup yang membimbing manusia dari pikiran menuju perbuatan. Itulah sebabnya, Gurindam 12 mampu melintasi generasi, dibaca di surau, diajarkan di sekolah, dan dikutip dalam wacana kebudayaan hingga hari ini. 2. Bustan Al-Katibin. Jika Gurindam 12 menata akhlak manusia, maka Bustan Al-Katibin menata cara manusia berpikir dan menulis. Melalui karya ini, Raja Ali Haji menyusun kaedah bahasa Melayu secara lebih sistematis dan teratur. Ia membahas tata bahasa, penggunaan kata, dan cara menulis yang baik dan benar. Bustan Al-Katibin ditujukan bagi para penulis, juru tulis, dan kalangan terpelajar Melayu, agar bahasa tidak digunakan secara sembarangan, tetapi menjadi sarana ilmu yang tertib. Di dalamnya, bahasa Melayu diperlakukan bukan sebagai bahasa lisan semata, melainkan sebagai bahasa pemikiran. Bahasa yang mampu menyampaikan gagasan, mengatur administrasi, dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Inilah salah satu fondasi penting yang kelak mengantarkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, bahasa yang siap dipakai di ruang pendidikan, hukum, dan kenegaraan. Tanpa karya semacam Bustan Al-Katibin, bahasa mungkin tetap hidup dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak kokoh sebagai bahasa ilmu dan peradaban. 3. Tuhfat Al-Nafis. Dalam karya monumentalnya, Tuhfat Al-Nafis, Raja Ali Haji menuliskan sejarah Melayu Bugis dengan pendekatan yang jauh melampaui sekedar kronik peristiwa. Ia menulis sejarah dengan kesadaran moral dan intelektual. Peristiwa dicatat, tokoh disebutkan, namun semuanya disertai penilaian etis tentang benar dan salah, setia dan khianat, adil dan zolim.
Bagi Raja Ali Haji, sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, tetapi cermin untuk bercermin. Cermin bagi penguasa agar tidak mengulangi kesalahan, dan cermin bagi rakyat agar memahami akar jatuh bangunnya peradaban. Melalui Tuhfat Al-Nafis, ia menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak ditopang akhlak akan melahirkan kekacauan, dan persatuan yang dikhianati akan membawa kehancuran. Sejarah, dalam pandangannya, harus mendidik, bukan memuja kekuasaan, tetapi menumbuhkan kebijaksanaan. Raja Ali Haji dan identitas Melayu. Raja Ali Haji tidak pernah memisahkan agama, budaya, dan bahasa sebagai tiga unsur yang berdiri sendiri. Baginya, ketiganya adalah satu kesatuan yang saling menguatkan dalam membentuk jati diri manusia dan